Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Munir dari kelompok 3 tugas bangunan pantai. Di sini kami kelompok 3 mendapatkan titik koordinat data angin yang harus diambil, yaitu tepatnya di Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Kakap, tepatnya di Sungai Kakap. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mendownload data angin terlebih dahulu, yaitu dapat tertera di link website nomor 1 dan 2 berserta keterangannya, yaitu pada link website nomor 1 untuk download data mentahan kecepatan angin dan tinggi gelombang jam-jaman dapat format file .nc. Sedangkan di link website nomor 2 untuk membaca data mentahan kecepatan angin dan tinggi gelombang dan mengkonversi menjadi format file Excel. Jadi yang website pertama itu masih belum berupa Excel. Jadi untuk mengkonvers menjadi Excel harus menggunakan link yang kedua. Selanjutnya, untuk mendownload data angin tersebut kita harus masuk pada halaman ECMWF, yaitu harus registrasi terlebih dahulu untuk bisa mengakses atau mendownload data angin atau data gelombang. Setelah sukses registrasi, maka Anda akan masuk pada halaman muka ECMWF Copernicus pada gambar 1 di bawah ini. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi kemudian langkah berikutnya kita harus mengklik data ses seperti contoh pada gambar kedua berikut ini. Itu klik ini, klik data, kemudian pilih era 5, yaitu yang warna hitam. Kemudian akan terlihat seperti halaman pada gambar 4 berikut, yaitu form yang harus dipilih untuk download data angin secara digital yang bersumber dari European Center for Medium Range penulis atau ECMWF. Penulisan pemilihan website ini karena keunggulannya bisa download data angin tiap jam. Jadi ECMWF ini keunggulannya kita bisa mendownload data angin per jam. Dan format kecepatan angin saat dipindah ke format Excel tidak berubah. Jadi tidak berubah. Klik reanalisis, kemudian klik 10M component of one, seperti tertera pada gambar. Kemudian menunjukkan pemilihan tahun, bulan, hari, tiap jam yang telah disediakan. Kemudian kita unduh file data yang kita inginkan. Kebetulan kelompok kami disuruh data 10 tahunan, yaitu kami ambil dari data 2011 sampai 2020. Baik, seperti inilah data angin yang telah kami download di ECMWF Copernicus pada tahun 2011 sampai tahun 2020. Perlu diketahui data ini berada di titik koordinat 109,110, yaitu terletak pada Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Kecamatan Sungai Kakap, yaitu Sungai Kakap. Di sini sudah tertera, yaitu keuntungan download dari ECMWF, yaitu datanya itu per jam. Bisa kita lihat 24 jam datanya di sini. Dari jam 12 ketemu lagi ke jam 24. Berikutnya, kemudian data ini kita tentukan kecepatan, kuadran, dan arah, simbol arah, dan Vmax dan Vmin.
Kemudian kita untuk mencari kecepatan bisa kita lihat di sini sudah ada kecepatan U dan kecepatan V. Untuk mencari kecepatan bisa kita lihat rumus pada Excel yang sudah tertera pada di sini, yaitu sama dengan SQRT buka kurung G2, maksudnya sini yaitu kecepatan U pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung H, yaitu kecepatan V pangkat 2 tutup kurung, didapatlah kecepatan dengan nilai 6242. Kemudian disorot ke bawah. Kemudian untuk mencari kuadran, untuk mengetahui kuadrannya bisa kita lihat juga rumusnya di yang sudah tertera, yaitu sama dengan IF buka kurung AND buka kurung G, yaitu kecepatan lebih besar dari 0 sama dengan 0, H sama dengan kecepatan V, K ya dimasukkan angka ini, seterusnya lah bisa kita lihat. Kemudian untuk mencari arah perlu diketahui, untuk mencari arah sudah tertera juga rumusnya di Excel ya, bisa kita baca sama dengan IF buka kurung J kuadrannya sama dengan titik 2 K1 ya 90 dikurang M2, dapatlah arahnya. Kemudian kita sorot lagi ke bawah untuk mendapatkan simbol untuk mengetahui arahnya, itu apakah selatan, utara, apakah barat laut, bisa kita ketahui dengan rumus Excel yang juga sudah tertera, bisa kita lihat bersama-sama ya. Inilah rumus Excelnya. Kemudian untuk mendapatkan Vmax, yaitu kita sorot atas ke bawah V untuk mendapatkan, dapatlah 52.800. Untuk mendapatkan Vmin begitu juga dengan rumus Excel sama dengan max, sorot lagi dari atas sampai ke bawah, dapatlah 0,001. Baiklah, saya Ecclesia Maimangurai. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mendapatkan WinROS. Sebelumnya kita harus mencari data Beaufort-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan presentasinya. Dari di sini kita dapat arah angin dari north, northwest, south, southeast, southwest, west, east, dan juga grand totalnya. Setelah itu kita jadikan presentasi tersebut menjadi nilai satuan, dan didapatkan keseluruhan atau totalnya dari wind speed 0 sampai dengan 0,3 meter per sekon, terus 0,3 sampai dengan 1,5 meter per sekon, 1,6 sampai dengan 3,3 meter per sekon, 3,4 sampai dengan 5,4 meter per sekon, 5,5 sampai dengan 7,9 meter per sekon, dan juga 8,0 sampai dengan 10,7 meter per sekon. Di sini dari north, northwest, south, southeast, southwest, west, dan juga east-nya kita dapatkan grand totalnya, yaitu sama dengan 100%, dan kita dapatkan arah anginnya berada di northwest atau barat laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afori akan menjelaskan tentang skala Beaufort, Fetch, dan prediksi angin. Baik, yang pertama dulu skala Beaufort untuk menentukan jenis angin berdasarkan kecepatannya. Jadi kalau misalkan kita lihat sesuai skala Beaufort,
kan dibagi menjadi beberapa bagian yang nantinya menentukan jenis anginnya. Nah, kalau sudah dapat untuk membuat si arah windrose-nya, kita buat persen-persenan. Kita buat dulu grand totalnya sesuai arah-arah dari north, northwest, south, southeast, southwest, dan west dan east. Kecepatan anginnya dalam satuan meter per second. Jadi dalam skala Beaufort kan, kalau pakai satuan meter per second, data angin kami ini paling besar di 10,7 meter per second. Itu berarti baru masuk ke yang moderate, sebelum gentle breeze. Daun dan ranting kecil bergerak, tetap bendera berkibar ringan, artinya belum masuk ke badai. Masih gentle breeze yang paling besarnya, itu pun di arah northwest paling besar di 2,6%. Sedangkan sisanya tidak terlalu besar kecepatan anginnya. Kecepatan angin paling dominan itu di south, ya. Di southeast. Di southeast. Kalau udah dapat ini semuanya, arah anginnya sama kecepatannya di mana aja, kita harus pastikan dulu semua jumlah dari kecepatan anginnya dalam persen harus 100%. Di arah north berapa totalnya, di arah northwest berapa totalnya, seterusnya sampai di east, baru kita dapatkan 100%. Lalu kita gambarkan di AutoCAD untuk membuat si windrose-nya sesuai persen-persenan ini, sesuai arahnya juga. Barulah kita dapat nanti untuk fetch-nya sesuai dengan skala Beaufort tadi kita buat, barulah kita dapat menggambarkan fetch-nya. Itu berarti dia ke arah southeast, ke sini. Kita gambarkan 2 derajat sampai 22 derajat. Berarti ada 11 titik. Baru kita masukkan. Ini kan masih pakai skalanya itu 3 km ya, 1 menit 549. Skalanya 1 banding 300. Kita masukkan sudutnya, cos sudutnya, kemudian jaraknya dalam senti ini berarti yang di peta, di maps. Kalau kilometer ini jarak aslinya. Nah, baru kita kalikan untuk mendapatkan X cos alpha. Lalu kita hitung si fetch efektifnya, yaitu sigma X cos alpha dibagi sigma cos alpha. Sesuai hasil perhitungan di Excel ini, dapatlah kalau fetch efektif kelompok kami itu 780,10. Kemudian ke prediksi anginnya. Baik, lanjut ke koreksi angin. Sini kan udah kita urutin dari tahun, bulan, tanggal, sama jamnya. Kemudian udah ada U10 dan P10 juga, kecepatan di U dan di P. Kita
dapatlah untuk mencari UA ini, si periksa angin ini. Nah, kita kan udah nyari sudutnya nih, dari rumusnya kan atan dikali V per 2, udah berdasarkan kuadrannya masing-masing juga, kecepatannya juga udah ada, simbol arahnya udah ada. Terus kita cari U10-nya. U10-nya itu kecepatan ini dikali 10 per 10 pangkat 0,14. Kita cari periodenya. 1609 dibagi U10 ini, dapatlah T1. Kemudian kita cari sesuai rumus yang ada di modul, barulah kita dapat nilai UA, yaitu 0,71 dikali UE-nya, terus kita pangkatkan 1,23. Sekian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sheet bagian prediksi gelombang, di mana di sini datanya terdapat bulan, tanggal, waktu, kecepatan, simbol arah, theta, gravitasi, VEV, TD, admin, tinggi gelombang, periode gelombang, Tmin, kondisi gelombang, dan juga Tmin tidak sempurna. Di mana di sini nilai kecepatan kita dapat dari data sebelumnya, dan simbol arah juga, theta juga, terus nilai gravitasi itu merupakan nilai ketentuan 9,81. Selanjutnya mencari nilai VEV. VEV itu juga nilai ketentuan. Nilainya itu 132,31. Jika di sini kita mencari nilai TD, di mana kita masukkan rumus 68,8 dikali H2. H2 itu nilai gravitasi, dikalikan I2 yaitu nilai VEV dibagi dengan E2 itu nilai kecepatan dipangkatkan 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 0,67 dan dikalikan dengan E2 dibagi H2 yaitu kecepatan dibagi dengan gravitasi, maka nilainya didapatkan 458,555. Untuk nilai selanjutnya rumusnya sama. Selanjutnya untuk nilai admin, kita masukkan rumus E2 yaitu nilai kecepatan dipangkatkan 2 dibagi dengan H2 yaitu nilai gravitasi dikalikan dengan H2 nilai gravitasi dikali J2 yaitu nilai TD, lalu dibagikan dengan 68,6 dikali E2 yaitu nilai kecepatan dipangkatkan 1,5, maka hasilnya dapat 135,239. Untuk nilai selanjutnya sama ya rumusnya. Tinggi gelombang bisa lihat rumusnya 0,0016 dikali dengan E2 dipangkatkan 2 terus dibagi 2 H2 maksudnya, lalu dikalikan dengan H2 dikali K2 dibagi dengan E2 pangkat 2 lalu dipangkatkan 0,5 jadi hasilnya 0,037. Untuk nilai selanjutnya rumusnya sama ya. Selanjutnya untuk nilai periode gelombang rumusnya itu 0,2857 dikali E2 yaitu kecepatan dibagi dengan H2 yaitu gravitasi, lalu dikalikan dengan H2 dikali K2 yaitu gravitasi dikalikan dengan admin dibagi E2 yaitu nilai kecepatan dipangkatkan 2 lalu dipangkatkan 0,33 jadi hasilnya 0,582. Dan nilai di bawahnya juga sama rumusnya. Dan di sini kita mencari Tmin, kita masukkan rumus juga 68,8 dikali H2. H2 itu kan
nilai gravitasi dikali I2 nilai F, terus terus dibagi nilai E2. E2 itu kecepatan dipangkatkan 2. Lalu nilainya itu dipangkatkan 0,67. Lalu dikali E2 dibagi H2, E2 kecepatan dan H2 itu nilai gravitasi. Jadi dapat hasilnya 458,555 dan nilai di bawahnya itu rumusnya sama. Selanjutnya untuk mencari kondisi gelombang sempurna atau tidak sempurna, kita masukkan rumus if, di mana di sini N2-nya itu nilai T-min-nya lebih dari 23.123 itu nilai ketentuan. Lalu itu merupakan sempurna atau tidak sempurna. Tinggal enter, jadi nilainya hasilnya dapat sempurna atau tidak sempurna. Jadi di sini rata-rata kita lihat tidak sempurna. Dan yang terakhir selanjutnya kita cari nilai T-min tidak sempurna. Itu kita masukkan rumus 0,893 dikali I2, yaitu nilai F dipangkatkan 2, terus dibagi dengan nilai I2, yaitu nilai kecepatan, terus dipangkatkan 0,33. Jadi hasilnya kita dapatkan 12.264, dan untuk nilai selanjutnya itu rumusnya sama. Baik, saya lanjutkan di mana kita akan mencari gelombang sempurna. Pada data awal, yaitu pada data 10 tahunan dari 2011 sampai 2020, yang dimana pada data awal waktunya tidak terpisah atau belum disortir, bisa kita lihat pada tahun, bulan, dan tanggal dan jamnya masih bersatu, belum terpisah dan belum disortir. Untuk mencari gelombang sempurna, maka waktu tersebut harus dipisahkan atau kita sortir dengan memisahkan tahun, bulan, tanggal, dan waktu atau jamnya. Untuk mencari gelombang sempurna, kita harus menentukan tinggi dan periode gelombang, yaitu dengan cara memasukkan rumus Excel sudah tertera dengan sebagai berikut, yaitu sama dengan tutup kurung 2 0.2433 bintang buka kurung E2, yaitu maksudnya kecepatan, pangkat 2 tutup kurung 3 garis miring H2, yaitu maksudnya di sini yaitu gravitasi. Sebagaimana yang kita ketahui, gravitasi ketetapan itu yaitu 9,81. Jadi didapatlah tinggi gelombang, kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian untuk mencari periode gelombang, bisa kita lihat kembali rumus Excel-nya, yaitu sama dengan buka kurung 8.314 bintang E, yaitu kecepatan kembali, tutup kurung garis miring H2, yaitu gravitasi. Jadi dapatlah periodenya, kemudian kita sorot ke bawah. Ya, seperti itulah mencari gelombang sempurna dengan memisahkan tahun, bulan, tanggal, dan waktu. Kemudian kita tentukan tinggi dan periode gelombangnya. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melihat arah angin dominan. Ini ya, arah angin dominan. Jadi arah angin dominan ini sebelumnya kita ambil dari data gelombang sempurna, di mana ada di gelombang sempurna ya, ada tahun, bulan, tanggal, waktu, kecepatan, simbol arah, theta, gravitasi, tinggi, dan juga periode. Di sini kan nilai kecepatannya yang sudah ada, nilai simbol arah, theta,
gravitasi tinggi dan periode sudah dapat. Jadi kita tinggal sortir saja. Jadi caranya Ctrl A, terus kita klik kanan, kita filter by select cell value. Kita filter saja langsung di simbol arahnya, karena kita dominan di arah northwest, jadi kita pilih northwest saja. Oke, jadi sudah terfilter arah angin dominan kita berada di northwest. Seperti itu, sampai bawah northwest. Sekian, terima kasih. Jarwati, di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan data angin yang dominan. Nah, pertama saya untuk menentukan arah angin dominan itu dilihat dari pengambilan windrose-nya. Windrose-nya itu arah anginnya dia lebih dominan kemana. Nah, arah anginnya ini, simbol arahnya ini arah ini lebih dominan ke northwest. Nah, saya didapatkan arah angin dominan yang di mana. Nah, untuk mendapatkan data gravitasi VAV, TD, F-min-nya itu sudah dijelaskan, tinggi gelombang, periode gelombang itu sudah dijelaskan yang sebelumnya. Nah, jadi untuk data keseluruhan dominan ini kita untuk mendapatkan T-min-nya, kondisi gelombangnya, dan T-min tidak sempurna. Nah, untuk data angin yang digunakan yaitu diperoleh dari data ODV. Nah, untuk mendapatkan T-min ini dilakukan itu 68,8 dikalikan dengan VAV-nya. Nah, VAV ini nilai yang sudah ditentukan ketentuannya. Lalu dikalikan dengan kecepatan pangkat 2 dengan sesuai rumus dengan formula bar Excel seperti ini yang bisa dilihat di layar presentasi saya. Lalu dapatlah di hasil nilainya untuk T-min seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini untuk ke bawah dan seterusnya itu sama dilakukan seperti yang pertama tadi. Untuk kondisi gelombang bisa dinyatakan tidak sempurna. Itu dilihat dari nilai T-min-nya. Untuk T-min tidak sempurna ini, kita menggunakan rumus 0,893 dikalikan dengan VAV-nya pangkat 2, lalu dibagi dengan kecepatan, lalu dipangkatkan dengan 0,33. Dapatlah hasil nilai 15,9094. Dan begitu seterusnya dilakukan sampai data selesai, data yang kita miliki selesai. Berikut adalah data yang sudah disortir atau yang sudah dilakukan penyortiran datanya, di mana HSM ini tinggi gelombang urutan ke M. Jadi untuk menentukan HSM-nya ini kita melakukan penyortiran dari 1 tahun. Contoh, saya buat di sini contoh dari prediksi gelombang. Pertama kita lakukan penyortiran di 2011, oke. Lalu dibuatlah sama dengan average kalikan dengan periode gelombangnya. Kalikan dengan periode gelombangnya. Enter. Hasil ini dimasukkan ke dalam data HSM-nya. Nah, dilakukan sampai data ke-10 karena kita melakukan data sampai 10 tahun.
Lalu dijumlahkan dan dapat hasil dari rata-ratanya dan didapat HSM min H aksen SM-nya. Yaitu segini, 0,67. Untuk periode ulangnya, tinggi gelombang signifikan untuk berbagai periode ulang, di mana YR itu diberikan untuk distribusi Fisher tipe type 1. Setelah dapat, periode ulangnya ini dia 2, 5, 10, 25, 50, 100. Untuk intervalnya. Setelah ke metode ini setelah didapatkan semuanya, kita lanjut ke periode ulang dengan menggunakan metode Weibull. Nah, periode ulang Weibull, hitungan perkiraan tinggi gelombang ekstrim dilakukan dengan cara yang sama seperti pada metode Fisher tutup 1, hanya persamaan dan koefisiennya yang digunakan disesuaikan dengan metode Weibull. Nah, contohnya seperti ini. HSM-nya sama. Tapi untuk dia menggunakan beberapa parameter yang berbeda untuk yang diketahuinya, untuk IR-nya itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih.